like my girls just like I like my honey. Sweet, little selfish. I like my women like I like my money. Tujuan praktikum kami yaitu mengetahui kemampuan lensa mata membedakan batas dua sumber cahaya yang terpisahkan, kemudian menentukan jarak maksimum sampai mata masih dapat membedakan sumber cahaya terpisahkan. Data hasil percobaan dari kelompok kami untuk LED merah dengan jarak daya urai cahaya 0,005 meter menghasilkan jarak objek dengan lensa pada Nara Coba Irma yaitu sebesar 12,8 meter, Desta 12,4 meter, Hanisa 12 meter, Alivia 14,8 meter, Diarafi 12,4 meter, dan Tika 11,2 meter. LED merah dengan jarak daya urai cahaya 0,004 meter menghasilkan jarak objek dengan lensa pada Nara Coba Irma yaitu sebesar 10,4 meter, Desta 11,2 meter, Hanisa 11,6 meter, Alivia 14 meter, Diarafi 12 meter, dan Tika 10,8 meter. Kemudian, pada LED merah dengan jarak daya urai cahaya 0,003 meter menghasilkan jarak objek dengan lensa pada Nara Coba Irma yaitu sebesar 10 meter, Desta 9,2 meter, Hanisa 9,6 meter, Alivia 13,2 meter, Diarafi 8,8 meter, dan Tika 8,8 meter. Kemudian, pada LED hijau dengan jarak daya urai cahaya 0,005 meter menghasilkan jarak objek dengan lensa pada Nara Coba Irma sebesar 14 meter, Desta 13,2 meter, Hanisa 14,8 meter, Alivia 15,2 meter, Diarafi 13,4 meter, dan Tika 12,4 meter. Kemudian LED hijau dengan jarak daya urai cahaya 0,004 meter menghasilkan jarak objek dengan lensa pada Nara Coba Irma yaitu sebesar 12 meter, Desta 12 meter, Hanisa 11,6 meter, Alivia 14 meter, Diarafi 12 meter, dan Tika 11 meter. Kemudian, pada LED hijau dengan jarak daya urai cahaya 0,003 meter menghasilkan jarak objek dengan lensa pada Nara Coba Irma sebesar 6,8 meter, Desta 9,2 meter, Hanisa 8,8 meter, Alivia 10,4 meter, Diarafi 8 meter, dan Tika 8,4 meter. Pada analisis data didapat dengan menggunakan rumus D sama dengan 1,22 dikali Pi dikali L per D, di mana D kecil merupakan jarak daya urai atau jarak dua sumber cahaya dalam bentuk meter. L adalah jarak objek dengan lensa dengan satuan M. D besar, lebar diafragma pada lampu LED merah dengan panjang gelombang minimum 620 nanometer, panjang gelombang maksimum 750 nanometer dengan D kecil 0,005 meter. Mencari panjang minimum sama dengan D besar dikali D kecil per 1,22 dikali lambda. Didapatkan hasil 13 meter. Untuk panjang maksimum dengan D 0,005 meter didapatkan hasil 11 meter. Sehingga didapati L atau panjang rata-rata pada D kecil 0,005 meter sama dengan 12 meter. Dengan D sama dengan 0,004 meter. Didapati hasil rata-rata 10 meter. Selanjutnya, dengan D sama dengan 0,003 meter. Didapati rata-rata 7,5 meter. Selanjutnya, untuk lampu LED hijau dengan panjang gelombang minimum 495 nanometer
Untuk panjang maksimum menggunakan 570 nanometer dengan diameter D sama dengan 0,005 meter. Didapati hasil pada panjang minimum 17 meter dan untuk panjang maksimum 14 meter, sehingga rata-rata didapati 15 meter. Pada D sama dengan 0,004 meter, panjang minimum didapati 13 meter, dan untuk panjang maksimum didapati 12 meter. Jadi rata-rata pada D sama dengan 0,004 meter sama dengan 12,5 meter. Selanjutnya, untuk D 0,003 meter, panjang minimum didapati 10 meter. Untuk panjang maksimum didapati 9 meter, sehingga rata-rata panjang untuk D kecil sama dengan 0,003 meter sama dengan 9,5 meter. Praktikum biofisika dengan judul daya pisah lensa mata ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan lensa mata membedakan batas dua sumber cahaya yang terpisahkan dan untuk menentukan jarak maksimum sampai mata masih dapat membedakan sumber cahaya terpisahkan. Praktikum ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 di Laboratorium IPA FMIPA UNY. Langkah pertama yang dilakukan pada kegiatan praktikum ini antara lain membuat rangkaian dua lampu LED berwarna merah pada tumpuan kayu yang dihubungkan ke sumber listrik dengan kabel penjepit buaya, yang mana hal ini digunakan sebagai variabel kontrol untuk diatur jarak antara dua lampu LED atau dilambangkan dengan D kecil. Variasinya antara lain adalah 0,005 meter, 0,004 meter, dan juga 0,003 meter sebagai variabel bebasnya. Kemudian, praktikan melakukan kegiatan melihat kedua lampu LED merah tersebut hingga kedua lampu tersebut yang berjarak D kecil menjadi tampak menyatu pada jarak tertentu, atau kita lambangkan dengan L besar sebagai variabel terikat. Selanjutnya, praktikan melakukan hal yang sama untuk warna LED yang lain. Menurut buku yang ditulis oleh Efrizon Umar tahun 2008 halaman 35, daya urai suatu alat optik didefinisikan sebagai jarak pisah minimum dari dua benda titik sehingga bayangan yang dihasilkan masih dapat ditampilkan sebagai dua titik yang terpisah. Sehingga pada saat itulah mata akan melihat dua titik cahaya akan tepat menjadi satu titik cahaya pada jarak daya urai minimal atau kemampuan mata yang masih mampu memisahkan dua cahaya dalam jarak minimal. Untuk lensa, daya urainya dapat dinyatakan sebagai berikut. D kecil sama dengan 1,22 dikali lambda dikali L besar per D besar, di mana D kecil adalah jarak daya urai atau jarak dua sumber cahaya dengan satuan meter, kemudian L besar adalah jarak objek dengan lensa dengan satuan meter, kemudian D besar adalah lebar diafragma yang mana rata-rata lebar diafragma lensa mata manusia itu kurang lebih 2 mm atau sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Dan yang terakhir adalah lambda yang merupakan panjang gelombang cahaya. Menurut Murtiati dan kawan-kawan tahun 2010, jarak yang diperlukan mata untuk melihat bayangan cahaya LED agar terlihat mulai menyatu pada jarak minimum juga dipengaruhi oleh faktor visus mata. Visus mata adalah tingkat ketajaman mata dalam melihat suatu objek. Dikatakan lensa mata memiliki daya urai yang terbatas dikarenakan adanya beberapa faktor yang berpengaruh dalam penentuan dua benda pada jarak tertentu, yaitu panjang gelombang sumber cahaya tersebut atau lambda, jarak antara dua sumber cahaya atau L besar, jarak antara dua sumber cahaya sampai ke retina atau daya urai dengan lambang D kecil, dan juga lebar pupil atau diafragma mata manusia dengan lambang D besar. Naracoba pada kegiatan praktikum antara lain Irma dengan mata normal,
Desta dengan mata normal, Hanisa dengan mata normal, Alivia dengan mata normal, Dia Raffi dengan mata normal, dan Tika dengan mata normal. Ya, sekarang mari kita perhatikan kedua tabel yang sudah ditampilkan. Ada tabel 4 dan juga tabel 5, yang mana kedua tabel tersebut merupakan tabel nilai L dalam satuan meter atau M, yang merupakan perbandingan hasil antara L perhitungan dan juga L percobaan, baik pada LED merah maupun LED hijau. Sekarang kita perhatikan pada kolom kedua di sebelah kiri, itu ada nilai L berdasarkan perhitungan dalam satuan meter. Kemudian 6 kolom di samping kanannya itu merupakan nilai L berdasarkan hasil percobaannya. Sekarang kita coba bandingkan. Di tabel 4 baris pertama, L perhitungannya adalah sepanjang 12 meter. Kemudian L hasil percobaan naracoba Irma 12,8 meter, naracoba Desta 12,4 meter, naracoba Hanisa 12,0 meter, naracoba Alivia 14,8 meter, naracoba Dia Raffi 12,4 meter, dan naracoba Tika 11,2 meter. Jika kita bandingkan, hasil dari L percobaan dan hasil L perhitungan itu nilainya berbeda. Hal tersebut terjadi dimungkinkan karena persepsi mata maupun anggapan diri dalam melihat dua cahaya yang berjarak D yang tepat akan menjadi satu titik cahaya. Tiap individu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Namun, jika dilihat perbedaan nilainya itu tidak terlalu jauh antara L hasil percobaan dan L hasil perhitungan. Selanjutnya, variasi jarak yang dilambangkan dengan D kecil atau jarak antar lampu LED berdasarkan tabel 4 dan tabel 5 dapat kita lihat bahwasanya semakin tinggi nilai D kecil atau jarak daya urai, maka akan semakin panjang atau jauh juga L besarnya atau jarak objek dengan lensa dengan satuan meter. Hal tersebut sudah sesuai dengan rumus D kecil sama dengan 1,22 dikali lambda dikali L per D besar, yang mana dapat dilihat bahwa D kecil atau jarak daya urai atau jarak dua sumber cahaya dengan satuan meter sebanding dengan L besar atau jarak objek dengan lensa. Sedangkan untuk variasi warna lampu LED dengan jarak antar lampu LED atau D kecil, berdasarkan dari tabel 4 dan juga tabel 5, dapat kita lihat bahwasanya L besar pada lampu LED hijau lebih panjang atau lebih jauh daripada lampu LED berwarna merah. Hal tersebut juga sesuai dengan rumus D kecil sama dengan 1,22 dikali lambda dikali L besar per D, yang mana dapat dilihat bahwa lambda atau panjang gelombang berbanding terbalik dengan L besar atau jarak objek dengan lensa dengan satuan M. Sehingga semakin tinggi nilai panjang gelombang, maka semakin pendek atau dekat nilai L besarnya. Jadi, dari kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan lensa mata membedakan batas dua sumber cahaya yang terpisahkan merupakan daya pisah atau daya urai lensa mata, yang dirumuskan sebagai berikut. D atau jarak urai dua sumber cahaya sama dengan 1,2 dikalikan lambda atau panjang gelombang dikalikan jarak objek dengan lensa dibagi lebar diafragma lensa mata. Lalu kesimpulan yang kedua, jarak maksimum pada mata mampu membedakan sumber cahaya terpisah, tiap orang berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain panjang gelombang atau lambda, jarak antara dua sumber cahaya atau L, jarak antara dua sumber cahaya sampai ke retina atau daya urai sama dengan D kecil, dan lebar pupil atau diafragma mata manusia atau D besar. Selain itu juga dipengaruhi oleh gangguan atau kelainan mata. Umumnya, pada mata normal akan memiliki L yang jauh atau panjang untuk daya pisah atau daya urai lensa dibandingkan dengan orang yang memiliki kelainan atau gangguan mata.